Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sesepuh, para bini sepuh, tokoh masyarakat, Bapak Ibu yang kami tuakan, pengurus Yayasan Darut Taqwa, Takmir Masjid Darut Taqwa, dan juga seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa, dan juga seluruh pemirsa, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada. Bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun di dalam situasi kondisi masih dalam pandemi COVID-19 ya. Kita masih diberikan perkenan oleh Allah, masih diizinkan Allah untuk bisa bersama salat subuh berjamaah dengan konsep mengikuti persyaratan ketentuan dari Dinas Kesehatan, terutama tim dari COVID-19. Mudah-mudahan kerawan panjenengan untuk salat subuh ini dan juga mengikuti kajian-kajian ini, sekaligus berharap mudah-mudahan yang kita lakukan ini menjadi amal soleh, menjadi amal ibadah di rumah Allah yang mulia ini, sebagai sarana untuk kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita sekeluarga, saudara kita diberikan sehat walafiat, tidak ada yang terkena virus corona. Ya Allah, mudah-mudahan virus corona ini segera berakhir ya. Tentu dengan kita upaya, walaupun direwangi seperti ini, mudah-mudahan Allah memberikan welas asihnya, kasih sayangnya kepada kita, agar senantiasa musibah diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena beberapa waktu ini masih kita harus prihatin, Ramadan harus online ya. Tadi malam acara doa bersama dan menyambut Ramadan di Masjid Cengho, juga kita aja yang datang ke sana, lalu kemudian dibuat online. Insya Allah nanti di Masjid Agung kita juga ada jadwal di sana, itu juga harus online. Kita aja yang datang ke sana, ya, nanti hanya mengikuti lewat online. Maka kajian subuh ini pula kita juga kebanyakan lewat online, hanya beberapa yang insya Allah ini tidak termasuk kerumunan ya Pak ya. Ya, ini insya Allah kerumunan hanya beberapa orang, insya Allah tidak menyalahi aturan, dan kita juga berusaha memakai aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, Majelis Ulama, Kementerian Agama, dan semua ormas Islam. Saya kira itu. Mudah-mudahan ini sarana kita, upaya kita untuk mohon kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada kita, bangsa kita, dan juga memberikan kita kecukupan rezeki, dicukupi kebutuhan kita, sehat jiwa raga kita, tetap bahagia, tentram, tenang hati kita, dan bahagia dunia sampai akhirat kita sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniha sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kedua kalinya salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir kita. Kemarin tentang apa itu? Ayat 179 ya Pak.
Oh, berarti sekarang 182. Kemarin sampai 181 nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 182, 183. Walladzina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa umli lahum inna kaydi matin. Awalam yatafakkaru ma bisahibihi in huwa illa nadhirun mubin. Shadaqallahul azim. Walladzina, dan mereka kazzabu, yang mendustakan, biayatina, terhadap ayat-ayat kami, Al-Quran, yaitu Al-Quran. Jadi mereka orang-orang kafir Makkah waktu itu, min ahli Makkah, jadi dari penduduk Mekah, orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang ini ya bukan hanya di Mekah saja, siapa saja yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang mengingkari ayat-ayat Allah, juga yang menistakan, ya. Menistakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara langsung maupun tidak langsung, terang-terangan maupun tidak terang-terangan. Terangan itu orang yang kelihatannya membaca ayat Allah, orang yang kelihatannya percaya kepada Al-Quran, tapi mereka mengingkari ajaran-ajaran Al-Quran, tidak mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikatnya adalah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Makanya di surah Al-Baqarah itu kan disebutkan alladzina yatluna kitaballah, ya, alladzina atainahumul kitaba summa yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Jadi orang yang beriman kepada ayat Allah, yaitu orang-orang yang diturunkan ayat-ayat Allah, kemudian yatluna haqqa tilawatih, membacanya, mempelajarinya, ya, sebaik-baiknya. Jadi tilawah itu membaca dengan memahami maknanya, mengikuti aturan-aturannya. Lah orang seperti ini, walladzina kadzdzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ini kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya, yaitu walaqad dzara'na li jahannama, sampai kemudian dijeluntrungkan oleh Allah ke neraka jahanam, yaitu orang-orang yang tidak mau berpikir dengan akalnya, tidak mau melihat dengan mata batinnya, tidak mau mendengar dengan telinga batinnya, ya, maka mereka itu seperti binatang. Di ayat sebelumnya kan seperti itu, ya. Nah, ini termasuk orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Mau diapakan sama Allah? Sanastadrijuhum, ya, mongko bakal ngukum, ya, memberikan azab ingsun Allah. Jadi maka kami Allah tidak segan-segan untuk menghukum mereka, ya, memberikan azab kepada mereka. Aina khudhuhum qalilan qalilan, memberikan azabnya, ya, Allah memberikan azabnya kepada mendustakan Allah itu, mendustakan ayat-ayat Allah itu, qalilan qalilan. Napa? Peniti sekejap ya, jadi sedikit-sedikit, Pak. Makanya kata-kata ini sanastadrijuhum. Jadi orang yang kafir, kenapa kok kaya-kaya misalnya? Gak tahu gitu. Kongon salat emoh, kongon poso rasa-rasa, ya kan? Tapi kaya umpama ini, jangan sampai kekayaan itu menjadi istidraj. Ya. Istidraj itu nek cara bahasane wong Jawa dilulu. Kelihatannya itu kebahagiaan, kenikmatan, tapi pada hakikatnya itu adalah azab Allah secara pelan-pelan. Kula jenengan sebagai orang beriman, kalau toh kita diberikan kekayaan,
Nikmatan rizki dari Allah sebagai Rahman Rahimnya Allah, ya, didasari ridho Allah, ya. Tapi kalau orang yang kafir jangan salah, ya, tapi ternyata adalah istidraj, hartanya semakin menistakan azabnya nanti di akhirat kelak. Jangan sampai seperti itu. Sehingga di sini memakai kata-kata sanastadrijuhum, dihukum ini min haitsu la ya'lamun, ya, dari arah-arah yang tidak mereka ketahui. Ya, ngapunten, mudah-mudahan adanya virus corona ini tidak termasuk azab Allah kepada kita. Mudah-mudahan hanya sebatas sebagai peringatan kepada. Kalau peringatan berarti harus membawa, karena diingatkan oleh Allah. Mungkin selama ini langkah-langkah kita banyak salahnya, banyak khilafnya, bahkan banyak kemaksiatannya. Oleh Allah diberikan peringatan berupa virus ini min haitsu la ya'lamun, tanpa kita tahu. Kan nggak ada yang nyangka toh Pak, tiba-tiba ada sejenis apa itu virus yang tidak kasat mata, bayangkan. Tiba-tiba menggemparkan dunia, ya. Makanya ini kan menunjukkan betapa kebesaran Allah yang luar biasa, yang selama ini mungkin diingkari, dinistakan. Mereka tidak percaya kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Min haitsu la ya'lamun, tidak ada yang nyangka. Makanya di surah Al-Baqarah itu diterangkan, innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fa. Jadi Allah itu tidak perlu menciptakan penciptaan yang sekecil semacam nyamuk, bahkan lebih kecil lagi. Ternyata ini munculnya virus ini baru orang tahu. Orang yang beriman pasti percaya, sekecil apapun pasti ada hikmah tertentu. Ya, bagi orang kafir kan lapo sih Gusti Allah kok menciptakan virus segala macam, kan begitu Pak. Tanda tanya. Kalau kita merasa banyak, dan ini menjadi peringatan buat kita agar kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan malah menjauhinya. Gitu. Kemudian kalau bagi panjenengan yang beriman, Masya Allah, ini sebuah ujian yang luar biasa Pak. Kalau diuji berarti Allah bermaksud untuk meningkatkan kemuliaan panjenengan. Ini yang disadari oleh orang-orang beriman. Min haitsu la ya'lamun. Kalau yang mendustakan ayat-ayat Allah, inilah bentuk azab secara pelan-pelan. Kenapa dikatakan pelan-pelan? Ada azab yang sangat dahsyat, yang begitu cepat, begitu hebat, yaitu nanti di akhirat. Jadi cobaan golongan Allah yang senantiasa mendapatkan ujiannya, dengan ujian itu meningkatkan derajat kemuliaan kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk kasih sayangnya Allah kepada panjenengan. Rasulullah di dalam satu hadis sahih itu, ya, innallaha idza ahabba abdahu ibtalahu. Sesungguhnya Allah itu kalau mencintai hambanya itu salah satu adalah, jadi kalau kita diuji sakit, diuji virus, kayaknya Allah sayang kepada kita. Jadi mari kita rasa sayangnya Allah ini untuk dekat dengan Allah, untuk mohon kepada Allah. Wa ufawwidhu amri ilallah, serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini tidak ada Pak yang paling kuat, yang paling gagah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang merasa adidaya, merasa ini tidak ada apa-apanya. Allah Subhanahu wa taala Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram. Rajanya segala diraja, yang memiliki keagungan dan kemuliaan, Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Awalam yatafakkaru, ini Pak. Awalam yatafakkaru wa umli
wa umli lahum inna kaidi matin. Masya Allah Pak, ini Pak tambah ngeri lagi. Wa umli lahum, wa umli, dan saya, nah cara bahasa Jawanya itu ngendi-ngendi Pak ya. Wa umli, kiai kula biyen, wa umli lan ingsun ngendi-ngendi lahum terhadap mereka. Napa Pak di situ umli itu? Amla yumli itu ya diulur-ulur ya. Diulur-ulur ya. Diulur-ulur, diundur-undur gitu ya. Diundur-undur Pak. Wa umli lahum terhadap mereka. Amhilhum ya. Jadi Allah mengundur-undur ya. Jadi sebetulnya ini bukan azab yang dicepatkan Allah, itu tidak. Bagi mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, oke, kalian jaya di dunia, silahkan kalian merasa aman di dunia. Tapi ingat, wa umli lahum, Allah mundur-mundur, ngendi-ngendi azabnya kepada mereka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Apa ya? Ngapunten, banyak orang yang ingkar kepada Allah. Banyak orang yang dulunya Pak ngapunten, ini juga bisa menjadi muhasabah kepada kita, yang ketika dulu ada yang mengatakan konde lebih apa itu dulu ya, lebih daripada azan. Nah sekarang ini ya, ngapunten, dan sekarang ini nggak muncul ya orangnya ya, harusnya jadi pejuang itu. Ngapunten, nggak itu nggak ada di Indonesia ya Pak ya, nggak ada ya. Jadi seperti itu Pak. Nah Allah tunjukkan itu. Ya, makanya sekarang ini justru negara-negara barat Pak, selama ini identik dengan jauh dari Islam, sekarang ini ya, itu luar biasa Pak di sana. Dengan Islam, ada yang minta diazani lah, ada yang berbondong-bondong masuk agama Allah. Ini harusnya kita sebagai orang yang sudah ditakdirkan Allah, diberikan rahmat yang luar biasa oleh Allah berupa agama Islam ini, harusnya lebih bersyukur. Kita tingkatkan kualitas Islam kita, kita perkuat iman kita, kita perkokoh akidah kita perbanyak amal ibadah, amal soleh kita. Dan ini kesempatan Pak, kesempatan. Kalau toh nanti kemudian panjenengan selama Ramadan itu tidak bisa, misalnya atau Majelis Ulama Indonesia, nggih pun monggo, tawakal ala Allah, pasrah, bismillah, karena Allah ibadah di rumah, Allah insya Allah maha tahu. Hamba saya ini luar musibah corona tidak pernah mengurangi ibadahnya. Walaupun di rumah insya Allah la darara wa la dirara, tidak membawa madarat dan tidak memadorotkan orang lain. Ini juga sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau toh memang di antara panjenengan ada yang bisa datang ke masjid, monggo dijaga tetap kesehatannya. Ini yang harus menjadi garis bawah kita. Kita juga tidak perlu terlalu takut kepada kerumunan ketika datang ke masjid, karena ada ayat fafirru ilallah. Niat kita lari kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah. Yang penting jaga tetap prasyarat untuk kita berikhtiar ini. Itu. Tapi juga jangan terlalu meremehkan. Jadi meremehkan juga tidak, terlalu takut juga jangan. Itu umat Islam itu. Jadi dinamis Pak ya, dinamis orang Islam itu. Itu seperti itu. Maka wa umli lahum, bagi mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa umli lahum, azab itu diinde-inde sama Allah. Inna kaidi matin. Nah, ya, suatu saat mereka akan tahu Pak, inna kaidi, sesungguhnya rekodaya ingsun Allah. Apa rekodaya ini? Apa ada bahasa? Ini masih lah ngapunten ini. Apa ini? Oh, rencana ya. Planning ya, atau apa ya? Istilahnya dalam bahasa yang diprogramkan Allah ini ya. Jadi ini matin itu sangat apa ya? Tidak ada yang nandingi lah, ya, matin itu. Jadi tidak ada yang menandingi. Siapapun yang punya rencana, ya, apa sih rencana kita misalnya, ya kan? Ada satu upaya-upaya bagaimana lah, ya, sampai ada makar dan sebagainya.
Makanya di Al-Qur'an ayat yang lain itu wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Selama ini bisa jadi banyak manusia yang membuat makar kepada Allah. Ada yang ingin supaya Islam ini tidak jaya di muka bumi misalnya. Ya, ada yang tidak mengakui adanya menutup aurat ini bagaimana, sampai ada yang menentang. Banyak Pak perusahaan-perusahaan yang tidak mau menerima orang yang memakai jilbab misalnya kayak gitu. Ini Allah tunjukkan ini. Ya. Jadi yang memakai cadar dihina-hina. Walaupun panjenengan misalnya tidak fanatik pakai cadar, ya jangan menghina pakai cadar. Ya. Nah, sekarang ini akhirnya bagaimana? Kita dipaksa untuk memakai ini. Jadi ngapunten, walaupun keluar, tapi standar menutup aurat sudah terpenuhi. Tapi juga tidak menghina, ya, tidak menghina. Apalagi takut, Pak. Jadi kan akhir-akhir ini kan banyak Pak, orang yang pakai cadar dicurigai. Orang you can see dibiasakan nggak ada respon apa-apa. Ini yang membuat kita, makanya inna kaidi matin. Sungguh ini adalah rencana Allah, ya, matin yang sangat kuat, syadidun, ya, yang sangat kokoh, yang sangat tangguh, tidak ada yang bisa menandingi, Pak. Ya, tidak ada yang bisa menandingi. Ngapunten, sampai jangankan lho nek pasien sing lara ngoten tanda kutip pun wajar, Pak. Lah nek doktere katut lara jajale napa? Nggih. Dokternya bahkan banyak yang sedo. Mudah-mudahan husnul khatimah. Kemarin Pak ya di Siloam itu seorang perawat itu, ya, saya tahu itu orangnya itu ketika waktu ada apa itu family gathering itu saya yang ikut ngisi sama tadi itu di mana daerah Batu itu, masya Allah. Jadi beliau ini perawat senior itu sebetulnya. Jadi sekeluarga datang, termasuk bapaknya yang viral. Apakah istri saya ini orang baik? Coba bayangkan Pak, sampai segitunya. Ya, ini menggambarkan kepada kita, monggo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata hanya Allah yang berhak untuk memiliki sifat akbar yang maha besar, al-azim yang maha agung. Makanya kalau jenengan dianjurkan justru semakin dekat dengan Allah, membesarkan asma Allah, banyak-banyak sholat kita, banyak-banyak jamaah kita, banyak-banyak zikir dan doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rencana yang baik kepada kita. Mudah-mudahan menjadi rencana yang baik kepada kita dengan berupa barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Kita kan sudah sering diingatkan ya Pak ya, barakallahu laka wa baraka alaika. Itu hakikatnya bukan kenapa kok didawuhkan Rasulullah sesaat setelah Ali. Itu menunjukkan bahwa pintu gerbangnya kita berumah tangga, ya, itu adalah di pernikahan itu. Lah rumah tangga itu sebagai miniaturnya sebuah komunitas besar, apakah itu negara, apakah itu dunia. Nah, berarti kita hidup di dunia ini kadang ada barakallahu laka, ada kadang barakallahu alaika. Makanya barakallahu laka wa baraka alaika artinya apa? Kebaikan, keburukan, kenikmatan, musibah semuanya mudah-mudahan tetap menjadi barokah, ya, dengan ridho Allah dibarengi dengan kasih sayang Allah, sehingga kula jenengan sekeluarga bangsa negara kita diberikan rahmat, kasih sayang, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu jamaahku sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan kajian ini memberikan semangat kepada kita, okay? Semangat untuk tetap istiqomah ibadah, istiqomah ngaji. Ya, kemarin saya rencana mau pakai Zoom, apa itu live meeting Zoom apa. Ternyata sekarang ada dampak negatifnya Pak, bisa dibobol atau apa, itu ada sesuatu yang masuk itu. Dan juga kurang maksimal. Jadi ya mudah-mudahan seperti ini teman-teman di Facebook bisa menyaksikan, nanti juga akan kita masukkan di YouTube. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bersama-sama walaupun jauh di mata, dekat di hati. Doa kita bersama walaupun mungkin tidak bisa satu ruangan secara fisik, tapi insya Allah dengan doa kita semua yang bisa menyaksikan ini minimal 40
doa itu betul Bu Hajah Nazifah itu usahakan setiap habis ngaji itu berdoa, ya, sekecil apapun kita berdoa, karena doa semacam ini insya Allah mustajabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Irhamna bil Qur'anil Karim, irhamna bi hidayatikal qawim, irhamna bi siratikal mustaqim, bi rahmatika ya arhamar rahimin, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li masyayikhina wa li ulama'ina wa li muallimina wa li dhil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat iqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Ya Allah, rahmati kami, curah limpahkan rahmatmu kepada kami, sekeluarga kami ya Allah, terutama rahmat iman dan Islam. Dengan rahmat Islam yang sempurna, yang istiqomah ini ya Allah, mudah-mudahan menjadi sarana Engkau mudahkan kami beribadah kepadamu, berzikir, ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan musibah menghalang kami untuk semakin dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, rahmati kami, tunjuki kami jalan yang lurus dengan Al-Quran. Ya Allah, ya Rabb, jadikan musibah ini menjadi penyebab kami untuk selalu ingat kepadamu, ya diri kami, memperkuat akidah kami, menyempurnakan amal ibadah, amal soleh kami ya Allah, dan menyempurnakan akhlak budi pekerti dan kemuliaan akhlak Allah, dan mempererat silaturahmi di antara kami. Allah, a'inni ala dzikrika, tolonglah kami untuk mudah berzikir kepadamu dan untuk selalu bersyukur ya Allah. Ya Allah, wa husni ibadatika, dan beribadah kepadamu sebaik-baiknya ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami tiada berdaya ya Allah, tiada daya upaya, la haula wala quwata illa billah. Kekuatanmu ya Allah, mohon dengan kekuatanmu ya Allah, menjelang Ramadan ini tinggal beberapa hari lagi ini ya Rabb, hilangkan virus ini ya Allah, sehatkan jiwa raga kami ya Allah, selamatkan kami, keluarga kami, anak-anak cucu kami, saudara-saudara, agar nanti di bulan suci bisa beribadah kehadirat-Mu dengan sebaik-baiknya ya Allah. Jangan biarkan Ramadan yang mulia begitu saja lewat dari hadapan kami ya Allah, ya, agar kami bisa meraih pahala-Mu yang berlipat ganda. Mohon ampunan-Mu, kami bertobat ke hadirat-Mu di bulan mulia ya Allah, ya Tuhan kami. Jadikan Ramadan kali ini bukan Ramadan yang terakhir kali dalam hidup kami ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami sampai bulan suci Ramadan. Dan mudahkan kami bersungguh-sungguh beribadah di bulan suci Ramadan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami hanya manusia yang bisa berusaha ya Allah. Semuanya Engkau yang menentukan ya Rabb. Engkau yang menentukan sehat, sakit, bahkan hidup dan mati kami ya Allah. Berikan kami kesehatan jiwa raga kami, sehat walafiat. Engkau berikan kami kecukupan rezeki ya Allah. Engkau berikan kami kelancaran dari segala kesulitan ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah dalam segala urusan kami. Mudahkan kami berziarah ke tanah suci, umrah dan haji. Ya Allah, mudahkan kami beribadah ke hadirat-Mu dengan sehat walafiat. Dan saudara-saudara kami yang meninggal karena corona ini maupun dengan sebab yang lain ya Allah,
Engkau berikan meninggal yang husnul khatimah ya Allah, meninggal dalam keadaan baik, berada di sisimu ya Allah. Engkau jadikan alam barzah mereka bagian dari nikmat surgamu, jauhkan dari siksa kuburmu ya Allah. Ampuni kami, ampuni orang tua kami, ayah ibu kami ya Rabb, orang tua kami yang membesarkan kami, membalas dengan doa ini ya Allah. Mereka yang masih hidup, sehatkan jiwa raganya, sembuhkan segala sakitnya ya Allah. Dan mereka yang sudah mendahului kami, Engkau ambil di sisimu ya Allah. Engkau terima taubatnya, Engkau terima amal-amal solehnya ya Allah. Berikan nikmat kuburmu ya Allah untuk mereka ya Allah. Ya Tuhan kami, jadikan pertemuan ini seluruh jamaah kami, para pemirsa acara ini dan saudara-saudara kami semuanya ya Allah, Engkau kabulkan hajatnya ya Allah, Engkau ijabahi doa-doanya ya Allah. Engkau yang mengabulkan segala doa dengan kebijaksanaan-Mu ya Allah. Bukan keinginan kami, tapi keinginan Engkau ya Allah. Apapun kebijaksanaan-Mu, saya bisa mengikuti ya Allah. Perkenankan kami mohon kehadirat-Mu agar Engkau memperkenankan kepada kami dengan segala kebaikan-kebaikan yang Engkau ridhoi ya Allah. Radiyatan mardiyah, yang Engkau ridhoi kami juga ridho terhadap takdir-Mu ya Allah, sehingga Engkau akan memasukkan kami ke dalam golongan hamba-Mu ya Allah, yang bisa menuai bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Hidup sekali di dunia ini, hidup yang mulia, istiqamah, dan suatu saat nanti husnul khatimah. Rabbana hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Berikan kami kebaikan dan akhirat, jauhkan dari siksa neraka ya Allah. Fitnatil mahya wal mamati wa fitnatil masiihid dajjal. Dan jauhkan kami, selamatkan kami dari fitnah-fitnah hidup dan mati, fitnah-fitnah dajjal, fitnah-fitnah ya Allah di dunia ini ya Allah. Jadikan kami hidup yang sekali, hidup yang mulia, dan suatu saat meninggal berada di sisimu dengan akhir kalimat kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.